Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu dalam pembahasan Hasyiyah Kitab Tauhid, buah karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim bin Qasim Al-Asimi An-Najdi. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita ditemani oleh guru kita, Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC MA Hafizahullahu Ta'ala. Yaitu pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membawakan tema hukum ru'yah dan rajah. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0811 9007912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah juga pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustadz hari ini, Ustadz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para pemirsa Ahsan TV di rumah dan dimana Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, dengan taufik Allah semata kita dapat kembali pertemukan guna melanjutkan pembahasan kitab tauhid yang Hasyiyah Syekh Abdurrahman Al-Asimi An-Najdi rahimahullah. Dan tema kita pagi hari ini mengangkat tentang hukum ruqyah dan rajah. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, bab ma jaa fir ruqa wat tamaim, bab tentang bab penjelasan tentang masalah ruqyah dan tamaim, tamimah, rajah-rajah yang dituliskan padanya huruf-huruf Arab, angka-angka dan semacamnya. Bagaimana hukumnya? Ya, tentunya kitab ini adalah merupakan kelanjutan tentang berbagai macam jenis-jenis kesyirikan yang terjadi pada kaum muslimin, di mana Nabi yang mulia SAW telah menjelaskan tentang perkara-perkara ini jauh-jauh hari. Bahwa ini adalah bagian daripada kesyirikan. Adapun hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari, dan dalam hadis yang sahih dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu warda, namanya Sa'ad namanya Qais bin Abdullah, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Bani Najjar, dari suku Mazin, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwasanya dia pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perjalanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa arsala rasulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus atau mengirim seorang utusannya, yaitu utus Nabi ketika itu Zaid bin Harithah, agar datang kepada manusia memberitahukan an la
ya yubqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watar. Janganlah sampai lagi disisakan di leher-leher binatang ternak berupa kalung-kalung yang terbuat daripada tali busur. Ya, jangan lagi ada kalung-kalung yang dilekatkan di leher-leher binatang ternak yang terbuat dari tali busur atau qilada illa qutiyat, kecuali harus dipotong, harus dibuang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan bahas tentang ruqyah dan tamimah atau tamaim. Apa itu ruqyah? Ar-ruqya jamak daripada ruqyah, yaitu al-'audhu allati yarqi biha sahibul afah. Adalah mantra-mantra, jampi-jampi yang dibaca oleh seseorang. Kal humma wa sara', yang terkena penyakit, misalnya terkena sengatan kalajengking, binatang berbisa, ular dan semacamnya, atau kena daripada gangguan jin alias kesurupan. Ya. Jadi ar-ruqa jamak daripada ruqyah adalah merupakan bacaan jampi-jampi yang dibacakan atas orang yang sakit. Mungkin dia sendiri membaca atau orang lain, ya, agar dapat dilindungi atau disembuhkan dari penyakit-penyakit yang datang daripada sengatan binatang berbisa ataupun daripada jin. Itu namanya ar-ruqyah. Ya. Dan adapun at-tamaim jamak daripada tamimah, dia adalah kharzatun kanatil arabu tu'alliquha ala auladiha. Raja-raja, tulisan-tulisan yang dituliskan dalam berbagai macam media, dalam kertas, dalam kulit, kemudian digantungkan pada leher-leher anak-anak, yattaquna bihal 'aina fi za'mihim. Mereka mengklaim bahwasanya raja-raja ini adalah azimat yang dapat melindungi sang anak daripada pandangan mata hipnotis, ya, pandangan mata yang tak suka kepadanya. Pandangan mata yang bisa merusak namanya al-ain. Al-ain adalah sejenis penyakit yang didapatkan dari pandangan mata manusia yang jahat, yang buruk, yang hasad, ya, dengan jiwa yang buruk, sehingga pandangan keirian, kedengkian tersebut bisa dapat merusak, ya, atau mencelakakan orang atau benda yang terpandang. Ini namanya ain. Terkadang datang dari manusia, terkadang daripada jin, dan billah. Ya, jadi dahulu kala untuk melindungi penyakit ain ini terhadap sang anak, orang tua mereka menggantungkan, ya, kharzat atau at-tamaim, tangkal-tangkal raja-raja yang digantungkan di leher anak-anak mereka ataupun di perut anak mereka, tujuannya agar dilindungi daripada ain ini. Ya, inilah definisi daripada ruqyah dan rajah. Adapun ruqyah, ya, apa hukum ruqyah? Ruqyah itu tergantung dengan bagaimana seseorang itu meruqyah. Ya, apabila ruqyah ini dilakukan sebagaimana dilakukan Nabi SAW dengan membaca ayat-ayat Quran, ya, pada orang yang sakit atau pada media air, pada minyak zaitun dan semacamnya, kemudian disapukan, diusapkan di tempat yang sakit dengan bacaan-bacaan yang datang daripada Allah dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah misalnya, ayat kursi misalnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya, atau ayat-ayat lainnya, dan beberapa zikir dari Nabi SAW, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, dan semacamnya, maka inilah ruqyah yang syar'i. Dibaca oleh seseorang atas dirinya sendiri atau orang terdekat membacakan kepadanya. Ini yang syar'i. Yang tidak syar'i adalah ruqyah menjampi-jampi dengan bahasa yang tak dipahami, bukan dengan bahasa Arab, dengan nama-nama yang tak dikenal, entah nama siapa. Sebagiannya adalah merupakan nama-nama jin, dan billah, yang mana dia bergantung dengan jin. Ya, ruqyah ini adalah ruqyah yang batil, ruqyah yang syirik, yang dilarang dalam agama. Ya, karena dia melindungi dirinya dengan makhluk. Dia mengira makhluk dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Inilah bab kesyirikan. Ya. Adapun ruqyah syar'iyyah itu akan menjadi syar'i jika pertama digunakan dengan,
ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan bahasa Arab, ruqyah, ya. Yang kedua, dengan meyakini bahwa ruqyah ini adalah merupakan sebab semata, perantara semata. Asy-Syafi huwallah, adapun yang menyembuhkan dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang meruqyah hanyalah berupaya berikhtiar mencari jalan kesembuhan dengan membacakan Quran ataupun ayat ataupun zikir dari Nabi, hadis. Ya, dengan meyakini hanya Allah penyembuh, ini adalah merupakan upaya belaka yang jika Allah berkehendak, Allah akan sembuhkan seorang dengannya. Ya, dialah merupakan sebab belaka. Adapun musabbibul asbab yang membuat berefek segala macam sebab, dialah Allahu Jalla wa Ala. Ya. Jadi pertama harus dengan bacaan daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW, sebagian mensyaratkan harus dengan bahasa Arab. Ya, kemudian berikutnya bahwa dia meyakini dia hanyalah merupakan ruqyah, adalah merupakan sarana semata. Bukanlah dia yang menyembuhkan, tapi Allah ini sarana dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadis Nabi-Nya yang mulia SAW. Ini ruqyah syar'i. Tentunya dengan ketentuan lain, ya, dia bukanlah menjadi seorang berprofesi tukang ruqyah, ya, sehingga setiap kali ada orang masalah datang kepadanya, ya, karena tak dikenal tukang ruqyah di masa Nabi, yang dikenal adalah tukang berbekam. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang ruqyah. Dan ini pula yang berkaitan tentang tamaim ataupun tangkal-tangkal yang tuliskan digantungkan kepada anak-anak, dan diberikan perumpamaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah kebiasaan kaum musyrikin, bahwa mereka dahulu kala apabila mereka punya panah, kemudian mereka punya busur, tali busur itu ketika sudah tak terpakai lagi karena mungkin sudah lama, mereka lepas tali itu. Tali busur itu dijadikan sebagai kalung, dikalungkan dengannya binatang-binatang ternak. Di unta-unta mereka, di sapi mereka, atau di kuda mereka, atau di mana? Ya, binatang-binatang ternak mereka. Dengan keyakinan bahwasanya kalung yang terbuat daripada tali busur ini dapat melindungi binatang-binatang tersebut daripada penyakit, ya, daripada gangguan dan semacamnya. Ya, dan ini tentunya adalah bab kesyirikan, karena kita harus meyakini bahwasanya hanya Allah semata yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ya. Dan Allah tidak pernah menjadikan yang namanya kalung-kalung terbuat dari hal semacam ini sebagai sarana untuk menghindarkan seorang daripada petaka dan musibah, mara bahaya. Maka kesyirikannya adalah dalam bab niat. Dia meyakini benda-benda ini bisa mendatangkan manfaat, padahal yang mendatangkan manfaat hanya Allah Jalla wa Ala semata. Tidaklah makhluk ada yang mampu memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat atau menyingkap mudarat. Semuanya hanyalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berkata Syekh Muhammad rahimahullah, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya yang namanya jampi-jampi, ya, maksudnya jampi-jampi yang batil, ya, bacaan dengan bacaan yang tak dikenal, dengan bahasa selain Arab, dengan menyebut nama-nama yang tak dipahami, ya, minta pertolongan kepada jin. Ini dimasukkan dalam hadis ini. Inna ruqa, sesungguhnya jampi-jampi yang syirik, ya, yang tak boleh, yang batil. Wat tamaim, kemudian tangkal-tangkal atau tulisan-tulisan rajah-rajah yang tulis di mana-mana, ya, apapun medianya, baik medianya itu kertas, medianya kulit, apapun juga. Wattiwalata, at-tiwalah atiwalah adalah sejenis sihir yang membuat seseorang itu benci kepada orang lain. Namanya at-tiwalah, ya. Memalingkan seseorang daripada orang lain. Misalnya ada seseorang tak merasa nyaman
dengan seorang perempuan yang dia cintai misalnya, tapi perempuan itu nikah oleh laki-laki lain. Kemudian datang ke dukun, akhirnya dukun berupaya ya dengan berbagai macam media, kadang dari rambut wanita tersebut atau pakaiannya dan semacamnya, bertolong-tolongan dengan jin. Akhirnya setiap kali suami melihat perempuan ini tampak tak elok, tampak wajahnya buruk dan semacamnya, membuat suami berpaling daripada sihir. Ini namanya tiwalah. Ya, dan ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena di sana ada ta'awun, meminta bantuan jin. Yang kedua, dilarang karena perbuatan haram, merusak hubungan antara suami dan istri. Ya, yang ketiga, dalamnya ada makan harta manusia dengan cara yang batil, di mana orang minta dikerjain ini atau mengerjakan agar berpisah suami istri, yang membayar sejumlah uang kepada sang dukun makan uang tersebut dengan jalan yang batil, yang haram. Banyak padanya kerusakan dalam bab dunia maupun agama. Karena itulah Nabi yang mulia mengatakan, sesungguhnya innar ruqa, segala macam ruqyah yang tidak syar'i, wa tamaim, segala macam raja-raja, tangkal-tangkal, tulisan-tulisan, jimat-jimat, wa tiwalata, perdukunan yang membuat seorang benci kepada orang lain, atau sebaliknya membuat seorang cinta kepada orang lain, namanya al-afu. Al-afu atau as-sarf. Al-afu membuat orang tergila-gila. Istilah kita adalah pelet. Ini pun masuk ke dalam kesyirikan. Seseorang menyukai seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia datang ke dukun berusaha bertolong-tolongan dengan jin, membuat ya orang tersebut ya mencintai seseorang. Ya, namanya ini al-atfu. Ini namanya pelet dalam bahasa Indonesianya. Akhirnya dia pun tergila-gila dengan laki-laki tersebut, padahal sebenarnya tidak ada sama sekali ketertarikan dengan perantara jin ini, dengan perantara sihir ini, namanya adalah al-afu. Akhirnya dia pun tergila-gila dengan laki-laki tersebut. Ya, ini semuanya adalah bentuk kesyirikan, karena dia secara otomatis telah meminta bantuan kepada dukun, dan sang dukun meminta bantuan kepada jin. Terjadilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni, sesungguhnya sebagian daripada manusia berlindung dengan sebagian daripada jin, fazaduhum rahaqa, membuat jin semakin merasa sombong. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam lafaz dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud suatu hari melihat di leher istrinya ada satu kalung yang terbuat dari benang. Maka dia berkata, "Ma hadza, wahai istriku, kalung apa yang kau gantungkan ini? Dari benang terbuat." "Qultu khaytun ruqiya li fihi." Maka berkatalah sang istri kala itu Zainab, ya, ini adalah merupakan jampi-jampi yang telah dijampi-jampikan untukku. Ya. Qalat fa akhadahu thumma qata'ahu. Maka Ibnu Mas'ud seketika mengambil gunting, kemudian menggunting daripada kalung tersebut dan membuangnya. Ya. Tsumma qala, kemudian dia berkata kepada istrinya, "Antum alu Abdullah la aghniya'u 'anis syirki." Kalian semua adalah keluarga Abdullah bin Mas'ud, tidak butuh dengan kesyirikan. Ya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Maka dia katakan hadis ini, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah mengatakan, sesungguhnya segala macam bentuk jampi-jampi, maksudnya yang tadi kita bahas bukan syar'i, kemudian raja-raja, tangkal-tangkal, dan atiwala, ya, memalingkan hati seorang untuk membenci atau mencintai dengan perantara jin, syirkun, semuanya syirik. Fakultu, maka berkata Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, aku pun menjawab, laqad kanat aini tughzaf wa kuntu akhtalifu ila fulanin yahudi. Sesungguhnya aku merasakan sakit pada mataku, seolah-olah mataku itu terlempar. Kemudian aku pun datang kepada seorang laki-laki Yahudi. Fa idza raqa sakanat. Kalau dia bacakan mantra-mantra di mataku ini, maka seketika hilanglah rasa sakit tersebut. Faqala Abdullah, berkatalah Abdullah bin Mas'ud, "Innama dzalika amalu syaitan." Apa yang kau rasakan itu semua daripada perbuatan syaitan. Dia yang melakukan hal tersebut, kalau diruqyah dia hilang.
Ya, padahal ruqyahnya adalah ruqyah yang tidak syar'i. Ya, syaitan berupaya untuk mengganggu manusia agar melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ganggu mata Zainab agar terasa sakit, dia bawa ke dukun. Dibacakan ruqyah oleh sang dukun, maka syaitan itu pun diam, tak mengganggu lagi agar dia yakin ini dukun sakti. Maka berkata Ibnu Mas'ud, ini adalah merupakan perbuatan syaitan belaka. Kana yankhisuha biyadihi. Dia lakukan hal tersebut dengan tangannya, dia ganggu matamu. Ya, dia jolok matamu. Fa idza raqa kaffa anha, kalau dibacakan ruqyah jampi-jampi oleh dukun tersebut, Yahudi tersebut, maka dia pun menahan, tak lagi mengganggu. Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya cukuplah engkau melakukan sebagaimana apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Bacakan doa ke matamu, usapkan, misalnya ya, pegang matamu dengan tanganmu, bacakan azhibil ba'sa rabban nas, wahai Tuhannya manusia, sembuhkanlah penyakit ini. Wasfi anta syafi, hilangkanlah dia dan sembuhkanlah dia, engkaulah penyembuh. La syifaa illa syifa, tidak adalah kesembuhan yang hakiki kecuali kesembuhan yang datang darimu. Syifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan bekas apapun. Inilah dia ya perkataan Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya yang memotong kalung istrinya. Subhanallah. Ya. Jadi yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud di sini, ya, ruqyah itu yang dibolehkan adalah ruqyah dengan membaca apa yang datang daripada Rasulullah. Rabban nas adhibil ba'sa, atau adhibil ba'sa rabban nas, wahai Tuhan manusia, sembuhkan penyakit. Ya, engkaulah yang menyembuhkan penyakit, penyembuhan yang tidak lagi meninggalkan bekas. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Ini ruqyah yang syar'i, bukan dengan raja-raja digantungkan sebagai jimat dan semacamnya, atau mantra-mantra yang tak dikenal apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Subhanallah. Jadi kenapa dikatakan ini semua syirik? Jawabannya karena keyakinan mereka benda-benda ini bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ya, padahal semua perkara ini hanyalah milik Allah. Dialah yang mendatangkan manfaat, dia yang menolak mudarat, mendatangkan mudarat. Ya, karena itulah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fa inna katsiran min hadhihi ar-ruqa wat tamaima syirkun." Kebanyakan ya dari ruqyah-ruqyah itu dan dari raja-raja itu dalamnya adalah kesyirikan. Fajtanibuha, jauhilah dia. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada riwayat berikutnya. Wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an. Ya, dari Abdullah bin Ukaim, dia mengangkatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu atau bergantung hatinya dengan sesuatu perkara, maka akan ditinggalkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebiasaan orang jika telah menggantungkan jimat, hatinya bergantung dengan jimat tersebut. Kalau jimatnya tinggal di rumah, dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dia akan pulang mengambil jimat tersebut. Kalau ada jimat, dia pede, dia percaya diri. Menganggap jimat inilah yang akan mendatangkan keberuntungan, menolak kemudaratan. Itulah letak kesyirikannya. Subhanallah. Ya. Dan itulah Rasulullah mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan keyakinan benda itu, ya jimat itu, raja tersebut bisa mendatangkan manfaat mudarat, maka Allah akan membalas diri padanya. Ya, terjebaklah dalam kesyirikan, sementara semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi disebutkan dengan man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang bergantung dengan sesuatu, bisa dalam bentuk perbuatan zahir, dia menggantungkan jimat, raja, tangkal, bisa menggantungkan dalam bentuk hatinya, harapannya, menggantungkan harapan hatinya. Ya, bahwasanya benda-benda ini bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ya.
bisa juga dengan perbuatan, ya, bisa dengan kedua-duanya. Maka barang siapa yang menggantungkan sesuatu yakini dapat mendatangkan manfaat menolak mudarat, maka Allah lepas diri daripadanya. Subhanallah. Tapi barang siapa yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memintakan segala macam hajatnya untuk mendatangkan manfaat menolak mudarat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun hanya menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya, maka dialah seorang mukmin sejati. Tapi barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada pemikirannya, akalnya, logikanya, ya, kemudian bergantung dengan obat yang dia minum bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung dengan raja-raja yang didapat daripada orang-orang tertentu dan seterusnya, semuanya ini Allah akan menjadi sebab Allah akan meninggalkannya. Dan hal ini merupakan perkara yang biasanya telah teruji, mujarrab. Subhanallah, yang bergantung kepada Allah, Allah akan menolongnya, melindunginya, menjaganya. Bergantung kepada benda-benda tersebut, Allah lepas daripadanya. Semakin memakai jimat, semakin kesurupan selalu. Subhanallah. Ya, semakin datang ke tukang jampi-jampi yang tidak syar'i, semakin parah penyakitnya. Allah lepas daripadanya. Subhanallah. Bahkan sebagian orang ada yang tak punya sama sekali penyakit kesurupan semacamnya, datang ke dukun-dukun, bahkan ketika itu akan mengiringinya jin pulang balik kesurupan. Asalnya sehat walafiat, datang ke dukun, coba periksa dukun, ada nggak kira-kira jin di tubuh saya? Maka dukun mengatakan ada. Kapan? Setelah dukun itu berinteraksi dengannya. Subhanallah. Ya. Maka tak usah Anda mendatangi orang-orang semacam ini minta untuk diruqyah. Tak usah. Kalau Anda kata Anda merasa sehat. Ya, kadang-kadang orang datang ke dukun minta supaya rumahnya diruqyah. Ada nggak di rumahku ini hantu? Dan seterusnya. Kadang-kadang dia malas sholat, dijadikan kambing hitam syaitan. Tolong ruqyah saya Pak, saya malas sholat. Padahal ya dirinya yang memang malas dan mengikuti keinginan syahwatnya, kemalasan dirinya. Subhanallah. Dan dalam zaman sekarang ini banyak kali syaitan menjadi kambing hitam bagi manusia. Malas sholat, malas beribadah, minta diruqyah. Ya, semua disalahkan syaitan. Bila sakit sedikit disalahkan syaitan. Ini gara-gara gangguan syaitan, ini kesambet dan semacamnya. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Muhammad rahimahullah, "At-tama'imu syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal 'ain." At-tama'in, raja-raja yang dituliskan dalam berbagai media, baik pada kulit, baik pada kain, dan seterusnya, pada kertas digulung-gulung dengan kain. Ya, ini adalah merupakan ya perkara yang biasanya digantungkan pada anak-anak untuk melindunginya daripada ain tadi yang kita bahas. Penyakit ain, surat mata yang hasad, yang dengki. Ya. Bagaimana jika yang digantung-gantungkan ini Quran? Sebagian orang ada membuat jimat, tapi jimat itu Quran. Dipotong dia mungkin satu lembar Quran, digulung-gulungnya, dimasukkan ke dalam bungkusan dan semacamnya. Bolehkah hal demikian? Sebagian daripada orang-orang ya terdahulu ada yang membolehkan menulis raja-raja ini dengan Quran. Ya, ada yang membolehkan, tapi tak memiliki landasan-dasar dalil yang kuat. Berkata Syekh Muhammad, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Quran, tapi jika yang digantungkan itu adalah Quran itu digantung-gantungkan berharap dapat mendatangkan manfaat, farakhasa fihi ba'dhu salaf. Memang ada sebagian ulama salaf membolehkan, wa ba'dhum lam yurakhis fihi, dan sebagiannya tidak membolehkan. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, bahkan mereka menganggap ruqyah ini, jampi-jampi ini walaupun dengan Quran, raja-raja ini walaupun dengan Quran dilarang masuk ke dalam larangan hadis. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang melarang apapun juga. Ada sebagian sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As dikatakan pernah menggantungkan surat. Ya, tapi para ulama mengatakan dia menggantungkan surat bukan sebagai
raja, tapi untuk dihafalkan. Kalaulah untuk dihafalkan, tak ada masalah. Ya, misalnya kita gantungkan surat Al-Kursi, ayat kursi digantungkan di rumah supaya kita hafal. Setelah hafal ganti surat lain, tak mengapa. Ya, tapi apabila digantung-gantungkan dianggap dapat mendatang manfaat, menolak mudarat, ini pun terlarang menurut pendapat yang sahih daripada pendapat para ulama. Ya, agar jangan hati terpaut kepada perkara-perkara semacam ini. Subhanallah. Oleh karena itulah Al-Imam Muhammad bin Wahab mengatakan sebagian ulama salaf membolehkan, sebagian lagi tidak membolehkan, menjadikannya bagian daripada perkara yang terlarang. Antaranya Abdullah Ibnu Mas'ud. Apa dasar mereka? Kata mereka, keumuman hadis melarang menggantungkan apapun juga, baik berupa ya selain Quran maupun Quran. Hadisnya umum. Ketika mereka mengatakan Quran dibolehkan, dalilnya apa? Ya, mengkhususkan sesuatu tanpa dengan dalil tak bisa. Ya, karena itulah sebagian memang membolehkan menggantungkan ayat Al-Quran. Tujuan itu, ya, tujuan untuk melindungi. Di antaranya Abdullah bin Amr bin As tadi, sebagaimana saya sebutkan. Ya, adapun yang dilarang adalah menggantungkan apa-apa yang terdapat padanya kesyirikan daripada jimat-jimat. Ya, adapun yang mengatakan tak boleh Ibnu Mas'ud, antaranya Ibnu Abbas, Uqbah, Ahmad dan lain-lainnya. Mereka mengatakan, dan yang paling banyak inilah pendapat paling banyak, mereka tidak boleh menggantungkan ayat apapun juga dengan tujuan-tujuan semacam di atas. Subhanallah. Karena memang hadis ini umum cakupannya. Ya, tak ada satu pendalil yang bolehkan demikian. Ya. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan jika ini yang digantung-gantungkan kepada anak, pada diri seorang, maka akan terdapat padanya pelecehan terhadap Quran. Bagaimana Quran digantungkan jadi kalung, dibawa ke WC. Subhanallah, tentunya ini menghinakan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian hal ini akan menjadi pintu untuk menggiring orang menggantungkan apa-apa yang selain daripada Quran sebagai jimat. Dan orang kadang-kadang tak paham ini Quran atau bukan Quran. Yang penting Arab sudahlah. Dianggap Arab paten, dianggap Arab pasti benar. Itulah musibah kita. Lagu-lagu kalau dianggap Arab pasti benar. Ini sedang memuji Nabi SAW. Padahal dia lagu-lagu syahwat misalnya. Ya, kalau ada tulisan-tulisan dianggap inilah sunnah Nabi, Quran. Padahal bukan. Subhanallah. Maka kita harus benar-benar waspada. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kita perhatikan sejarah kehidupan Nabi SAW. Nabi tidak pernah menggantungkan hal-hal semacam ini. Tidak dilakukan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tak ada pula keterangan dari Nabi bolehnya menggantungkan Quran. Tak ada keterangan dalam Quran pun demikian, tak ada. Oleh karena itu tidaklah kita lebih baik berhenti daripada perkara ini karena tidak ada dalilnya. Walaupun ada sebagian membolehkan, tapi kita berpatokan dengan dalil. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ya. Warruqa hiya allati tusamma al-azaim. Dan adapun jampi-jampi ini yang juga kadang-kadang dikatakan al-azaim. Banyak saja yang ditulis. Wah, ya. Ya allati tusamma al-azaim dikatakan dengan nama azaim daripada azimah. Ya. Berupa Quran yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit. Ya. Dibacakan kadang-kadang di air dan diminumkan. Ruqyah semacam ini tak mengapa. Wa khussa minhu dalil. Karena ada dalil yang membolehkan karena Nabi meruqyah. Nabi diruqyah, yang dibahas di pangkal kajian ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang bertolong-tolongan dengan jin. Ruqyah yang dengan media
Ya, membaca apa-apa yang tak dipahami, tak dikenal, itu yang terlarang. Adapun ruqyah yang syar'i dibolehkan. Nabi pernah meruqyah sebagian sahabat. Nabi pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Nabi pernah diruqyah oleh ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Maka hal semacam ini tidak termasuk ke dalam bentuk kesyirikan. Ya. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu bin Malik, kunna ya narqa fil jahiliyah. Ya. Dahulu di masa jahiliyah kami baca ruqyah. Kunna nurqi fil jahiliyah, kami baca ruqyah, jampi-jampi. Ya. Pada masa jahiliyah. Kemudian, faqulna ya Rasulullah, setelah itu kami mendatangi Nabi, kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Bagaimana apa yang kamu lakukan dahulu tentang ruqyah itu, menjampi-jampi? Maka Nabi menjawab, a'ridu alayya ruqakum, coba bawakan apa yang kita baca-baca ini. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, tidak mengapa ruqyah selama tidak ada padanya unsur kesyirikan. Subhanallah. Ya, maka karena itu Nabi meruqyah, dan di ruqyah Nabi memerintahkan orang untuk meruqyah, membantu sahabat-sahabatnya. Nabi izinkan selama memang dia ruqyah yang syar'i dengan bacaan-bacaan yang dikenal sebagaimana tadi telah kita bahas. Ya. Jadi adapun selain dengan bahasa Arab, itu yang terkadang hukumnya kufur karena meminta pertolongan nama-nama jin yang tak dikenal. Subhanallah. Berkata Syekhul Islam, kullu ismin majhulin falaysa li ahadin an yarqa bihi fadlan an yadwa bihi. Setiap nama-nama yang dibacakan ke dalam mantra-mantra, tak boleh seorang pun menjadikannya sebagai sarana untuk meruqyah, apalagi meminta kepada nama-nama tersebut. Ya. Ya, kalaupun ada yang kata memang dia ruqyahnya benar, dia bacakan dengan bahasa Indonesia karena tak bisa dia membaca Arab, tak mengapa. Tapi dalam bab ibadah hendaklah syiar kita bahasa Arab, ya, bukan bahasa selain daripada bahasa Arab. Dengan perkataan dari Allah, perkataan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dengan bahasa Arab ini kenal maknanya, dengan meyakini bahwa ruqyah ini tidak memberikan efek kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Wat-tiwalatu syai'un yasna'unahu." Adapun tiwalah adalah sesuatu perkara yang mereka buat, yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha, yang membuat seorang istri itu cinta kepada suaminya. Sebutkan dengan nama al-'atfu. War-rajul ila imra'atihi, atau membuat seorang laki-laki cinta kepada istrinya. Inilah namanya at-tiwalah, dan dia dengan meminta bantuan atau jasa seorang dukun. Warawal Imam Ahmadu an Ruwaifi qala li Rasulullah SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW kepada saya, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika, mungkin hidupmu nanti akan panjang umurmu. Kata Nabi kepada Ruwaifi, ya, fa akhbirin nas, maka hendaklah kau beritahukan kepada manusia sepanjang umurmu, anna man aqada lihyatah, barang siapa yang dia memintal-mintal, mengikat-ikat janggutnya, ya, atau taqallada witran, atau mengambil, ya, tali daripada anak panah, daripada panah misalnya, atau istanja birojin, atau dia beristinja dengan menggunakan tulang, birojin dabatin, atau dengan menggunakan kotoran binatang, atau dengan menggunakan tulang, fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Muhammad berlepas diri daripadanya. Ya. Jadi kata Nabi, wahai Ruwaifi, mungkin hidupmu akan panjang. Dan benar Allah panjangkan usia Ruwaifi. Kata Nabi, beritahukan orang-orang yang memintal-mintal jenggotnya, mengikat jenggotnya, ya, atau menggantung-gantungkan tali daripada anak panah, daripada panah yang tak terpakai lagi, atau dia beristinja dengan menggunakan kotoran binatang yang tak dapat mensucikan, atau dengan tulang yang merupakan makanan bangsa jin, katakan bahwa Muhammad berlepas diri daripada perbuatan mereka.
Ini menunjukkan semua perbuatan itu merupakan perbuatan dosa besar yang terlarang. Ya. Nabi suruh sampaikan Ruwaifi, jangan mengikat-ikat jenggot. Ini adalah tradisi orang-orang jahiliyah dahulu kala. Mereka kalau mau berperang, mereka memintal-mintal janggutnya sebagai bentuk kesombongan. Ya, mengikat-ikat jenggotnya dalam bentuk kesombongan. Ya, dilarang. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul beritahukan kepada Ruwaifi supaya sampaikan kepada manusia yang masih mengikat-ikat jenggotnya, yang masih bergantung dengan jimat-jimat yang dia gantungkan di leher-leher binatang ternaknya atau dirinya, atau dia beristinja, buang air kemudian beristinja dengan menggunakan kotoran binatang yang tidak bisa mensucikan, atau menggunakan dengan tulang yang juga merupakan bagian daripada makanan bangsa jin, maka Nabi berlepas diri daripadanya. Ini menunjukkan ancaman yang begitu kuat atas perbuatan-perbuatan tersebut. Wa an Sa'id bin Jubair qala, dari Sa'id bin Jubair salah seorang tokoh tabi'in, dia berkata, man qata'a tamimatan min insan kana ka'adri atau ka'idri raqabah. Barang siapa yang memotong tangkal-tangkal jimat-jimat dari manusia, seolah-olah dia telah memerdekakan seorang budak manusia, anak Adam. Subhanallah. Rawahu Waqi'un wa lahu an Ibrahim. Ya. Ini riwayat daripada Waqi' dan dari riwayat Ibrahim. Ya, kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghayr al-Qur'an. Adalah para salafus saleh membenci segala macam bentuk raja, jampi-jampi, segala macam bentuk raja, jimat-jimat, tangkal-tangkal, dari apapun dia, baik dari Quran maupun dari selain Quran. Inilah yang dipilih oleh Syekh Muhammad, dan inilah pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat ulama-ulama dari sahabat lainnya. Mereka melarang menggantungkan apapun tulisan-tulisan baik daripada Quran jika tujuannya sebagai jimat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Wallahu taala alam. Kita akan perluas permasalahan dengan soal jawab. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal ya akhi. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dan kesehatan kepada Ustadz. Dan itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pembahasan Hasyiah Kitab Tauhid dengan tema hukum ru'ya dan raja. Para pemirsa Hasan TV, alhamdulillah kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Saat sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp atau pesan singkat. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah meruqyah orang kafir, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Bolehkah kita meruqyah orang kafir? Jawabannya boleh, karena ia adalah merupakan sarana pengobatan. Dan termuat dalam Sahih Bukhari bahwasanya sebagian sahabat pernah melewati satu kaum yang tiba-tiba kepala sukunya itu terkena penyakit mendadak, bagaikan tersengat binatang berbisa. Mereka tak mampu mencari upaya penyembuhan, sementara mereka sebelumnya begitu kikirnya terhadap para sahabat yang minta sedikit air mereka untuk minum sebagai bekal safar, mereka tak beri. Ketika kepala sukunya ini tak lagi hampir tak tertolong, mereka pun mengejar rombongan sahabat. Mereka minta agar sahabat kiranya ada yang bisa meruqyah laki-laki tersebut. Kata para sahabat, kami akan ruqyah, tapi masalahnya kalian terlampau kikir. Kami musafir, minta sedikit air kalian tak akan berikan. Kata mereka, siap, kami akan berikan. Maka datanglah sahabat ke laki-laki ini dan mereka membacakan Fatihah pada laki-laki ini, dan dia kafir. Kemudian sembuhlah seolah-olah tak pernah sakit sebelumnya. Mereka pun diberi kambing-kambing, mereka pulang ke kota Madinah, mereka ragu menerima kambing tersebut, mereka bertanya kepada Nabi, maka Nabi membolehkan mereka mengambil upah daripada kambing tersebut yang mereka dapatkan. Ini menunjukkan boleh meruqyah orang kafir. Wallahu ta'ala alam. Naam.
Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya seorang ustadz yang meruqyah wanita dengan menyentuhnya dengan menggunakan pelipis atau sarung tangan? Apakah hal itu dibenarkan Ustaz? Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Hukum asalnya laki-laki tak boleh menyentuh perempuan. Tapi dalam kondisi darurat, di mana ada mahram di sana, khusus pada tempat yang sakit, jika diperlukan untuk menyentuh satu tempat tersebut dengan perantara, kain dan semacamnya, insya Allah dalam perkara darurat tak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Tapi dalam perkara darurat dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita gambarkan, harus ada laki-laki selain harus ada mahramnya yang mengiringi, harus pada tempat yang sakit, tak boleh lebih daripada itu. Ini pun jika memang harus dilakukan, jika tidak maka tak boleh. Cukup dibacakan saja. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0811-907912, ataupun Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau pesan singkat di nomor 0811-907913. Tapi Ustaz, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp Ustaz, untuk pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya menaruh Al-Quran di dekat kepala anak bayi yang sedang tidur dengan tujuan tidur anak tidak terganggu? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bolehkah kita meletakkan Quran di kepala sang bayi? Tujuannya agar tak diganggu dengan jenis semacamnya. Ini dilarang. Karena Quran diturunkan Allah bukan untuk dijadikan sebagai benda-benda seperti itu. Yang paling benar adalah sang ibu, sang ayah, atau orang terdekat membacakan kepada sang bayi surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bagaimana Nabi pernah meruqyah cucunya Hasan dan Husain dengan ayat-ayat tadi. Bacakan ayat kursi misalnya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, disapukan ke kepalanya misalnya. Bukan dengan meletakkan Quran, dilarang. Karena tak boleh menjadikan Quran sebagai jimat. Quran datang untuk dibaca, bukan dijadikan jimat, untuk dipahami, untuk dipraktekkan. Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara meruqyah secara syar'i seorang wanita yang bukan mahramnya? Sering terlihat di media-media praktek ruqyah kepada seorang wanita, ada yang diusap sambil dibacakan Al-Quran, ada yang berhadap-hadapan dengan ustadznya, sampai-sampai ada yang dijadikan konten YouTube. Apakah hal-hal ini diperbolehkan secara syar'i Ustaz? Dari Ibnu Kemal di Cikarang Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kita harus pahami wanita adalah merupakan makhluk yang banyak auratnya, yang harus dijaga, yang tak boleh ditampakkan, di-share, dijadikan tontonan. Apalagi dalam pengobatan, kadang-kadang Masya Allah, nasallahu al-afiyah, tampak bagaimana perempuan itu kesurupan, kemudian terjatuh, bagian orang gila, disoting. Ini untuk apa? Menghinakan perempuan, mempermalukan dia, menyingkap aibnya. Dilarang hal semacam ini. Untuk melariskan konten, untuk melariskan ruqyah supaya datang orang banyak, disorot bagaimana perempuan ini berguling-guling, bagaimana ngomong tak karuan. La ilaha illallah. Ini pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk ruqyah. Subhanallah, yang dilakukan oleh orang tak memiliki ilmu. Tadi telah kita bahas, jika harus menyentuh dalam keadaan darurat dengan syarat-syarat yang tadi kita bacakan, sifatnya darurat. Anda kata tak perlu, cukup dibaca saja, sebagaimana daripada hijab lebih utama dan seterusnya. Ini yang lebih baik. Dia hanya dibolehkan dalam kondisi darurat dan tak perlu harus disyuting kemudian ditunjukkan sama orang. Malu perempuan tersebut dilihat orang, dia kesurupan, dia ngomong ngacau dan semacamnya. Ini adalah menyingkap keburukan seorang, dilarang. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya.
Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Afan Ustaz di luar tema. Apakah termasuk bid'ah membawa sajadah dari rumah untuk sholat di masjid Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Mengapa dikatakan membawa sajadah bid'ah? Tak ada masalah. Kau sholat dengan sajadah, ya baik dengan serban atau dengan selendang, apapun juga boleh saja. Bagaimana dikatakan bid'ah? Yang dikatakan bid'ah kalau dia menganggap tak sah sholat tanpa sajadah atau tak sempurna sholat tanpa sajadah. Ya, kalau anda katakan sholat pakai sajadah, mengapa dikatakan bid'ah? Para sahabat ketika musim panas mereka meletakkan serban-serban mereka, sandang-sandang mereka di tanah untuk menahan agar mereka tak langsung bersentuh dengan panasnya tanah. Nabi tidak mengingkari. Maka pada prinsipnya sajadah bukanlah perkara bid'ah. Berlebih-lebihan mengatakan sajadah itu bid'ah. Tapi orang meyakini kalau salat tanpa sajadah kurang afdal, ini baru masalah. Kalau nggak ada sajadah dia nggak sholat, dia harus sholat pakai sajadah, ini baru masalah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Maaf. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawaban, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi yang bertanya kita lanjut, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung, khusus bagi penelpon ya, bisa melalui nomor 0811 900 7912. Ataupun Anda bisa juga bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari SMS Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Di kampung Ana ada Ustaz yang ceramah katanya malaikat itu store amalan kepada Nabi. Apakah itu benar Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Tidak pernah kita ketahui bahwasanya malaikat menyetor amalan kepada Nabi. Yang kita ketahui, Nabi yang mulia SAW menyetor hafalan Qur'annya kepada Jibril. Diperdengarkan Jibril atau Jibril membacakan kepadanya. Mereka bertadarus setiap tahun ketika bulan Ramadan. Ya. Setiap tahun sekali, kecuali tahun wafatnya Nabi, Jibril datang 2 kali. Adapun yang ditanyakan malaikat nyetor amal kepada manusia, ini tak benar. Ya Allah tabaraka ta'ala. Nah. Jazakumullah khairan. Pada Ustaz atas jawaban, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, kita berdoa ketika sedang qomat, apa nunggu qomatnya selesai Ustaz baru berdoa? Syukran. Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa yang paling utama adalah selepas azan. Langsung selepas azan berdoa atau antara azan dan iqamah. Saya tak mengetahui tentang utamaan berdoa ketika dikumandangkan iqamah. Ya, kalau kamu berdoalah pada tempat-tempat yang mustajab, diantaranya adalah selepas azan atau antara azan dan iqamah. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan mau nanya, saya sedang hamil, masih bekerja juga. Kadang kalau bekerja saya merasa celana dalam saya kotor karena kalau sedang hamil sering buang air kecil, tapi kondisi saya sedang bekerja dan tidak memungkinkan ganti celana dalam. Apakah salat saya tetap sah Ustaz? Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwwata illa billah. Ketika seseorang merasa ragu dengan celana dalamnya, misalnya apakah terkena atau tidak, ya maka kita katakan tinggalkan keraguan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kau ragu kepada apa yang kau yakini. Yang kita yakin, pergi pagi hari celana dalam kita bersih, pergi ke perusahaan bekerja celana dalam kita bersih. Jika muncul keraguan-keraguan, jangan-jangan karena kondisi hamil, ya sering kencing, jangan-jangan terkena, ini harus ditinggalkan. Ini gangguan daripada syaitan. Dan kau boleh mengatakan memang benar-benar celanamu terkotori ketika kau yakin benar-benar dia memang keluar.
yang mengotori celanamu bukan dengan sekedar keraguan-raguan. Kalau itu terjadi, kewajibanmu adalah membersihkannya ya dengan dicuci. Subhanallah. Ya, apabila sulit bagimu, ya mungkin kau persiapkan saja, mungkin bawa candalan lebih ya atau pembalut dan semacamnya ya agar tetap steril ketika sholat. Wallahu tabaraka ta'ala. Nah, jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi saat kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Bu? Dari Bu Jamba ini, Pak, dari Sumatera. Iya, dipersilakan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. ya, Assalamualaikum. Mau nanya, Ustaz. ya, Begini, Ustaz. Apa ada hadisnya, Ustaz, kalau kita sakit berobat ke orang pintar? Oh, berobat ke orang pintar. Oh, kita ibadah sholat kita tidak diterima Allah, Pak Ustaz, selama 40 hari. Pertanyaannya, Bu. cukup Bu, insyaallah cukup ya. Ustaz, tafadhol Ustaz, dipersilakan. Demikian Ustaz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi memerintahkan kita berobat. Kata Nabi, tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit kecuali menurunkan bersamanya kesembuhan. Sebagian mengetahuinya, sebagian tak mengetahuinya. Tetapi dalam kaidah berobat, hendaklah kita pergi berobat kepada memang orang-orang yang memiliki ilmu tentang pengobatan dan cara pengobatannya logis, masuk ke dalam akal. Ya, misalnya ke dokter, ya mereka pelajari beberapa benda-benda, berapa obat, mereka racik, mereka padukan, akhirnya keluarlah berbagai macam jenis obat, terbukti efektif menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Ya, atau kita datang kepada tabib yang mengetahui tentang keutamaan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, rumputan, herbal. Ya, kemudian kita konsumsi dengan kadar yang telah ditentukannya dan berefek, terbukti ada orang-orang sembuh atau banyak sembuh. Ini boleh. Ya, atau kita meruqyah diri kita. Ya, dengan membaca Al-Fatihah atau lain-lainnya, kursi Al-Qur'an, kita minum. Ini boleh. Tapi datang ke orang-orang yang disebut di masyarakat kita orang pintar, padahal dia dukun hakikatnya. Dia mengobati orang dengan perantara jin misalnya. Kadang-kadang dipanggil Pak Ustadz, dipanggil orang pintar, dipanggil paranormal. Ini dukun hakikatnya. Ciri-cirinya mereka ya bergantung kepada jin, minta pertolongan dengan jin, aneh-aneh syaratnya. Ya, aneh-aneh tuntutannya. Maka datang ke tempat orang-orang semacam ini dilarang Nabi SAW, walaupun ada yang datang sembuh. Tapi tadi yang bagaimana kita tadi sebutkan, kisah Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, matanya sakit, kalau datang ke dukun Yahudi dibacakan sembuh. Kemudian sakit kembali, kata Abdullah, itu perbuatan syaitan. Oleh karena itulah haram kita mendatangi orang-orang semacam ini. Ya, tentunya dia tak mau dipanggil dukun, tapi dipanggil kiai, dipanggil ustadz, orang pintar dan semacamnya. Padahal akhirnya dia dukun. Kadang-kadang pengobatannya tak masuk akal, syaratnya tak masuk akal. Ya, kadang-kadang dia pindahkan kotanya penyakit ke dalam telur, dipecahkan telur, dalamnya ada macam-macam. Dalam telur itu ada rambu, dalam telur itu ada misalnya apa? Ada misalnya jarum. Ini semua adalah sihir belaka, perbuatan jin menyihir mata manusia, pandangan mata manusia. Untuk orang semacam ini haram mendatanginya. Kata Nabi, man ata arrafan aw kahinan lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Yang datang kepada paranormal, kepada dukun, tidak diterima salatnya 40 hari. Bahkan kalau dia benarkan, dianggap telah kafir dengan apa dibawa Muhammad. Man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Yang datang ke dukun, ke paranormal, orang pintar, dan dia benarkan, maka dia dianggap telah kafir terhadap apa yang dibawa Muhammad. Maka jangan datang kepada mereka.
Mendatangi mereka syirik akan membatalkan amalan-amal ibadah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah syarat peruqyah dan yang diruqyah Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah. Syarat ruqyah dia harus benar-benar paham bagaimana meruqyah yang syar'i. Nah, itu syaratnya. Dari bacaan-bacaannya harus tahu bacaan yang syar'i, hafal atau minimal membaca. Caranya pun harus dengan cara yang syar'i. Ya, mengetahui ada adab ruqyah. Ya, bukan sembarangan ruqyah berduaan dengan perempuan, berhadapan-hadapan dengan perempuan, berdekatan, pegang-pegangan dan semacamnya. Intinya harus ada ilmu tentang ruqyah, ilmunya benar. Ya. Ada peluang ruqyah juga tak ada syarat, boleh orang mukmin, boleh orang kafir, silakan. Ya, tak ada masalah. Meruqyah orang kafir dalam bentuk pengobatan, tak ada masalah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Na'am. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi penanya. Ustaz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apakah boleh jika kita pusing pergi ke dukun untuk minta obat seperti kunyit dan dibacakan hal-hal yang lain-lain, Ustaz? Ke dukun tak boleh. Jika memang maksudnya dukun itu adalah orang-orang yang bertolong-tolongan dengan jin. Kunyit itu memang adalah merupakan bagian daripada tumbuh-tumbuhan yang memiliki khasiat, dalamnya ada antibiotik kabarnya. Ya, tapi datang ke dukun tak boleh. Ya, sampai ke dukun nanti kunyit tersebut tumbuh kemudian disemburkan dari mulutnya, disemburkan kepada laki-laki tersebut, misalnya kepada orang yang berobat. Ini adalah perkara-perkara yang bukan datang dari agama, tak boleh. Tapi engkau misalnya kunyit tersebut direndam, dimasak dengan air panas, kemudian diminum, campur madu, itu berkhasiat. Wallahu ta'ala alam. Nah. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi Ustaz, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah boleh kita meminta diruqyah oleh orang lain Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya, bismillah, alhamdulillah ba'du. Bolehkah minta ruqyah? Jawabannya boleh. Tak mengapa seorang minta ruqyah kepada orang terdekat dengannya. Boleh, namun tidaklah utama itu saja. Ya, yang paling utama adalah dia meruqyah diri sendiri atau dia diruqyah tanpa diminta. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Tapi Ustaz, tak terasa pertanyaan terakhir dari kesempatan kita pada pagi hari, sudah ada pendapat yang masuk. Ya, insyaallah. Terputus Ustaz, qadarullah terputus. Tapi Ustaz, kita masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz. Afwan Ustaz, di luar tema, bagaimana kalau seorang meninggal tidak punya anak tetapi memiliki saudara, misal satu laki-laki dan dua orang perempuan, berapakah bagian masing-masing untuk ahli warisnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah. Jika seorang meninggal dia tak punya anak, tak punya orang tua, dia hanya punya saudara laki-laki, saudara perempuan, maka harta warisnya akan pindah untuk mereka. Lizzakari mithlul hadzil unthayain, laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan 1. Misalnya dia meninggal, sementara dia meninggalkan 3 saudara laki-laki, tiap mereka jatahnya 2, berarti menjadi 6 bagian, dan 2 perempuan, berarti menjadi 8 bagian. Maka dibagilah hartanya menjadi 8 bagian, laki-laki mengambil 2 bagian, perempuan 1. Ketika memang tidak ada ya yang lain, tak punya anak-anak misalnya. Tapi jika dia meninggal dan dia punya saudara-saudara dan dia punya intinya yang tanyakan kepada kita di dalam kondisi tersebut, jika seseorang meninggal dan dia tak punya ahli waris kecuali saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya ini mereka yang berhak untuk mendapatkan bagiannya 2/1. Bagi laki-laki 2, bagi perempuan 1, itulah bagiannya. Ya. Tapi jika dia punya anak, maka punya anak laki-laki dan anak perempuan, saudara-saudaranya tak dapat. Ya. Atau jika dia meninggal dan dia punya ayah ibu, saudara-saudaranya nggak dapat, pindah warisannya kepada ayah dan ibunya. Ya.
Begitulah ketentuan dalam syariat. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Tapi Ustaz, itulah tadi pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan tak terasa kita sudah di penghujung acara Ustaz. Tapi sebelum kita menutup Ustaz, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Fadal Ustaz. Terakhir, hendaklah setiap orang benar-benar berupaya untuk paham tentang ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang tak syar'i. Banyak orang-orang terjerumus menganggap syar'i padahal tak syar'i, dan ini membutuhkan kita ilmu yang benar. Banyaklah bertanya kepada para ulama. Ya, tidak ada yang namanya ruqyah syar'iyah itu yang dijadikan sebagai profesi. Tidak ada namanya menjual obat-obat dengan alasan sudah diruqyah. Ya. Tidak ada ruqyah itu dengan hal-hal yang aneh, dengan menggerak-gerakkan tangan, bagikan bersilat dan semacamnya. Ya. Dan masih banyaklah lainnya yang terjadi karena tidak memiliki pengetahuan tentang yang syar'i. Oleh karena itu, belajarlah, bertanyalah kepada para ulama. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Wassalamualaikum Muhammadin. Wa akhir da'una alhamdulillahirabbil alamin. Na'am akhi. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ikhtitamnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada Ustaz. Dan para pemirsa Hasan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah setia menyaksikan program Hasan TV khususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya atau pada pekan selanjutnya, pekan depan, setiap hari Senin waktu jam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung, dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.